Berjumpa kembali saudara, bersuka cita saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tambah-tambah terus sukacita bersama dengan Tuhan, sebab kita akan merenungkan kitab Mazmur pasal yang ke-39. Dan ini sebuah perenungan yang sangat dalam, karena ini adalah semua sikap yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu doa minta tolong. Nah, pemazmur mengungkapkan keadaannya dan situasinya. Bagaimana dia betul-betul dalam sebuah situasi yang tidak baik. Saya bacakan buat saudara, dikatakan begini. Ayat yang kedua, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Nah saudara, ini betul-betul keadaan yang tidak baik, makin berat. Dan selanjutnya dikatakan, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara, situasi yang sudah menghadapi keadaan yang berhubungan dengan ajal, bahkan dikatakan pemazmur dengan keadaan yang begitu berat mengungkapkan isi hatinya. Tapi dia masih memiliki pengharapan. Ini yang saya suka dari Daud. Saudara, kalau pelajari kitab Mazmur, di situ ada beberapa penulis kitab Mazmur. Ada Daud, ada Asaf, ada Bani Korah, ada Salomo, ada Musa, ada Heman, ada Etan. Nah, mereka ini yang betul-betul memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, di kitab Mazmur 39 ini, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12, dari situasi yang begitu tidak baik tadi, bahkan pemazmur katakan, beritahukan ajalku supaya aku tahu batas umurku. Nah, di ayat yang ke-12 pemazmur masih berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya mazmur ini diberi judul doa minta tolong. Apa yang dia sampaikan? Dikatakan begini di dalam situasi sulit dan tidak baik itu tadi. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara, orang yang masih bisa berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, apapun situasinya, dia masih punya pengharapan. Itu sebabnya dia berdoa, itu sebabnya dia berseru. Hari-hari ini jangan sampai kehilangan pengharapan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai harapan saudara punah karena situasi dan keadaan. Jangan putus asa. Jangan letih lesu dan membebani saudara, membuat saudara tidak berdaya. Tapi bangkit seperti Daud, bangkit dari situasi yang begitu sulit yang menimpa dia, dan berkata, dengarkanlah seruanku Tuhan, dengarkanlah permohonanku. Seruan saudara, doa saudara minta tolong, itu menandakan saudara berharap kepada Tuhan, dan pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percaya satu perkara ini, bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan, pengharapannya tidak akan pernah sia-sia. Saya pernah alami dalam situasi sulit, tidak berdaya, saya berseru, Tuhan tolong saya. Dan pertolongan Tuhan datang. Sekalipun tidak seperti yang saya inginkan dan pikirkan, tapi pertolongan itu datang tepat waktunya. Saya ingin 2 hari, pertolongan mungkin datang 2 bulan. Itu tetap yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Percaya. Sebab ketika engkau berseru dan percaya, itulah pengharapan terbaik yang saudara miliki kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jawab doa saudara. Saya mau berdoa kepada saudara, bagi saudara yang saat ini berteriak minta tolong dalam situasi apapun. Mungkin saudara membutuhkan pertolongan untuk orang tua saudara, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk masa depan saudara, untuk studi saudara. Mari kita berdoa.
Saya mau berdoa, saya mau doakan saudara supaya pertolongan Tuhan itu turun atas saudara. Tuhan, kami berdoa saat ini, sebab Engkau mengarahkan telingamu kepada seruan kami anak-anak-Mu. Sebab kami percaya kepadamu-lah kami bisa berharap, dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Apapun situasi mereka, keadaan mereka yang membuat mereka berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku. Oleh kasih dan anugerah-Mu Bapa di surga, jamah setiap anak-anak-Mu. Kalau mereka sedang berteriak minta tolong karena situasi keadaan keluarga yang tidak baik, karena situasi keadaan ekonomi tidak baik, pendidikan yang bermasalah, dan hubungan relasi interaksi dengan orang-orang lain bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, Tuhan berikan kelepasan, dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan atas kami, yang akan melepaskan kami, yang akan menolong kami dari segala situasi keadaan baik dalam hidup kami, sehingga kami berkemenangan, bahkan kami lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Percayalah, pertolongan saudara sedang menuju kepada saudara, dan itu akan terjadi dalam Tuhan. Sukacita karena Yesus.